Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa jamaah Perti dimanapun berada, hari ini dan beberapa hari sebelumnya kita sudah mulai meluncurkan agenda pertama dari Lembaga Dakwah dan Thariqah Perti yang khusus dalam bidang dakwah, yang insya Allah kita akan kembali menggaungkan dakwah Perti dan tentu dakwah Perti yang berbasis dengan Thariqah. Maka pada kesempatan ini kita akan membincangkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ayat ini menggelitik kita semua. Ayat ini mengingatkan kita semua. Ayat ini mengajak kita semua untuk menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kesejatiannya kita ini makhluk Allah, pada dasarnya itu kita selalu bersama dengan Allah fil haqiqah. Kemudian dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, ketika Allah mengutus manusia ke bumi, maka di sana dari ahsanu taqwim Allah turunkan ke asfala safilin. Dari prosesi selalu mengingat Allah, selalu bermukalama dengan Allah, kemudian Allah jauhkan, Allah hijab kita, Allah turunkan kita ke dunia. Gunanya untuk apa? Supaya bertambah kerinduan, bertambah keunsnya. Allah katakan sebelum kita diturunkan apa? Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku ingat kepadamu, kata Allah. Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah untuk selalu mengingat. Selalu mengingat bagaimana posisi kita di hadapan Allah itu. Selalu berzikir kepada Allah. Lalu ayat yang tadi kita sebut itu mengajak kita untuk mengingat Allah unlimited. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah itu secara unlimited? Kita tahu jamaah Perti dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahwa salah satu tradisi Perti, dan ini juga sunnah Rasulullah SAW, adalah jamaah Perti itu ketika datang Ramadan, dia melakukan suluk di surau-surau suluk dimanapun berada. Apa yang dilakukan di surau-surau suluk ini? Yang dilakukan di surau-surau suluk ini adalah bagaimana kembali belajar, bagaimana jamaah itu beriadah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh ayat tadi itu menyebut nama Allah zikran katsira, yang dalam bahasa kesederhanaan kita disebut dengan menyebut nama Allah itu tanpa batas. Kita selalu menyebut nama Allah banyak-banyak. Nah, latihan menyebut nama Allah banyak itu, ini sekarang ada jamaah-jamaah Perti dan saudara-saudara kita yang lainnya sedang melakukan suluk di surau-surau suluk. Ada yang sudah melakukannya 10 hari sebelum Ramadan, dan ada yang melakukannya mulai dari Ramadan sampai 40 hari, atau ada yang melakukan sebulan Ramadan penuh, atau ada yang melakukan 20 hari Ramadan, atau paling tidak ada yang melakukan suluk itu 10 Ramadan terakhir. Maka sebagai kita jamaah Perti dimanapun berada, ini yang mesti kita bumikan juga. Jamaah Perti itu mesti membumikan zikrullah, mesti mengajak orang semua supaya menyebut nama Allah, mengingat Allah. Maka oleh karenanya ajakan kita dari Lembaga Thariqah dan Dakwah mengajak semua jamaah Perti dimanapun berada, yang Allah izinkan, yang Allah berikan kesempatan untuk belajar berkhalwat, belajar i'tikaf, belajar untuk menyebut nama Allah, segera cari guru-guru kita untuk mengajari bagaimana kita bisa kembali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu.
Kalau kita perhatikan misalnya kalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika manusia sudah diutus ke muka bumi, lalu hijab begitu tebalnya dengan Allah, dalam versinya Ibnu Arabi dalam Kitabul Hujub, beliau katakan apa? Hijab manusia dengan Allah itu 70.000 hijab zulumat, 70.000 hijab nur. Nah, supaya hijab itu mulai tersingkap, itulah gunanya salah satu kenapa Rasul itu diutus. Kepada kita umat akhir zaman diutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'an Sayyidina Muhammad intiqal ila rafiqil a'la. Maka tugas-tugas Sayyidina Muhammad itu dijalankan oleh warasahnya. Ini yang disebut al-ulama warasatul anbiya, yang mewarisi ilmu para nabi. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkoneksi dengan Allah, selalu connect dengan Allah, selalu dia berzikir kepada Allah detik per detik, maka ini juga jalan ini juga mesti ketempuh. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdul Qadir Isa, ada turukul usul ilallah subhanahu wa ta'ala, ada cara-cara supaya kita bisa sampai kepada Allah. Nah, di antara cara itu, isi dari semua cara-cara metodologi untuk sampai kepada Allah itu, maharnya apa? Maharnya adalah zikrullah. Maharnya menyebut nama Allah. Makanya Ramadan saat ini wadah untuk kita. Semuanya kita dibantu oleh Allah bulan Ramadan ini. Dibantu untuk sedikit makan puasa, dibantu untuk sedikit ngomong, dibantu untuk tidak banyak aktivitas apa-apa, tapi Allah beri porsi lebih untuk melakukan ibadah. Semua ibadah dilipat gandakan. Maka oleh karenanya, berbaringlah dengan Allah. Bersamailah Allah. Sebut namanya banyak-banyak. Sebut namanya banyak-banyak. Ini harapan kita kepada siapapun kita. Mungkin bagi kita yang belum sempat suluk misalnya, belum sempat berkhalwat misalnya, tidak perlu cemas. Kita bisa berzikir di rumah dengan zikir tuntunan yang diberikan oleh para guru, oleh para buya, oleh para kiai. Kita bisa zikir di rumah. Zikir itu banyak. Kalau kita membincangkan, zikir ada dengan lisan, ada dengan kolbu, ada dengan arkan, dan sebagainya. Intinya apa? Intinya kita itu belajar mengingat Allah. Intinya kita kembali mengingat Allah. Makanya, dakwah yang disampaikan oleh Perti itu adalah dakwah yang berbasis kepada at-turuq ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita kepada semua jamaah dan kepada semua para guru, guru-guru Perti dimanapun berada, harapan kita, mari kita bimbing umat ini untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya semuanya dengan bimbingan para guru, bimbingan para mursyid. Mari kita belajar bersama-sama, kembali ke diri. Mulai saatnya kita melihat ke diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Apa yang diperhatikan? Bagaimana dirimu sudah menyebut nama Allah atau belum? Sudah akrab atau belum dengan nama Allah? Sehingga nanti penyebutan nama itu akan melahirkan thamrah atau buah yang disebut dengan mahabbah. Inilah harapan kita. PR kita bersama itu, bagaimana kita setiap saat itu selalu bertambah kemarifatan kita kepada Allah. Setiap saat itu kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika kita tidak kenal dengan Allah, lalu mungkinkah kita akan menyebut namanya detik per detik? Ini pertanyaan yang mesti kita selesaikan. Oleh karenanya, awalilah dengan mengenal Allah. Maka dikatakan, awalu dini ma'rifatullah. Kita mulai mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal dulu siapa Tuhan kita. Siapa itu Allah. Ini mesti kita kenali bersama. Semoga nanti ada di antara guru kita yang jelasin tentang akidah lebih luas lagi. Kalau di pondok-pondok madrasah tarbiyah Islamiyah, dimanapun berada, kita sudah belajar itu. Maka harapan kita bagi santri-santri, para asatis-asatis di para pondok pesantren itu, mari kita bersama-sama menggaungkan dakwah yang berbasis kepada at-turuq ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang harapannya jamaah Perti ini bisa kembali lagi untuk mengingat Allah sedemikian rupa, nyaman bersama dengan Allah dan kembali kepada Allah.
sehingga layak kalam-kalam Allah itu sampai kepada kita. Kalam yang mana yang mesti kita pantasi dengan kalam Allah itu? Ketika kita sudah menyebutnya, ketika kita sudah unlimit menyebutnya, ketika kita sudah merasakan rindu dan cinta kepadanya, maka kalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kalam itu pantas untuk kita. Tapi jika kita belum tenang, kalbu belumlah menyebut nama Allah, lalu aktivitas kita belum juga inden dengan nama Allah, dengan asma Allah, bagaimana pantas kalam ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu disematkan kepada kita? Inilah salah satu rahasia kenapa salah satu ayat dibaca dalam tawajuh di Thariqah Naqsyabandiyah itu, salah satu ayatnya ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dipanggil kapan? Ketika semua jamaah yang berada di tempat khalwat, di tempat halaqatul zikir, dia menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Dia lenyap di dalam asma Allah. Dia lenyapkan dirinya, dia fanakan dirinya. Yang ada hanyalah Allah semata-mata, sehingga layaklah panggilan itu, sehingga nikmat panggilan itu. Jika panggilan itu datang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka spontanitas nafs yang sudah mutmainnah atau bahkan sudah radiyah atau mardiyah atau di atasnya lagi, dia akan mengatakan labbaik ya Allah. Pemirsa, seperti dimanapun berada, inilah harapan kita. Panggilan Allah itu terasa di kolbu, sehingga bisa dijawab. Untuk itu, mari kita bersama-sama, dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar kita akan perintah Allah, akan amar Allah, akan larangan Allah. Oleh karenanya, mari kita kembali untuk mengingat suasana intim, mengingat suasana yang sangat luar biasa bersama Sang Rabb itu. Maka oleh karenanya, mulai dari sekarang berzikirlah kepada Allah, karena zikir peneguh wusul atau surutul wusul ilallahi subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.